Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum ba'dal fajr min yaumil arbi'a ma zilna fi darsina fi kulliyati al-aqidah fil mabhath al-akhbaru as-sahihatu fi sifati ru'yatillah fi arsatil qiyamah. Wal an nadkhul ila al-bab al-khamis, bab yang kelima. Al-munafiquna yarawna rabbahum fi arsatil qiyamah faqat. Maka bab yang kelima maknanya adalah al-munafiqun yarawna rabbahum fi arsatil qiyamah faqat, bahwa orang-orang munafik itu akan melihat Allah di arsatil qiyamah, di mahsyar, sebelum mereka dimasukkan kepada api neraka di saat mereka tidak mampu untuk melewati as-sirat. Maka di bab yang kelima berbeda dengan bab yang ketiga dan keempat tentang permasalahan orang-orang kafir dan musyrik. Maka orang-orang kafir dan musyrik, keadaan mereka meskipun sama dengan orang munafik, tidak beriman kepada Allah, namun orang-orang musyrik dan kafir langsung mengikuti para tawagid, mengikuti yang mereka sembah dahulu. Adapun orang-orang munafik, maka mereka mempunyai kekhususan karena dulu mereka pura-pura masuk Islam dan tinggal bersama Nabi di Madinah, dan juga pura-pura dalam keadaan berjihad, maka hukum mereka lain. Mereka tidak langsung masuk kepada api neraka mengikuti sesembahan selain Allah, tetapi mereka seakan-akan bersama kaum muslimin. Maka kalimat yang diberikan judul oleh penulis al-munafiquna, maka al-munafiqun di sini jam'u mudzakkar as-salim dari al-munafiq. Maka qawaid dari al-jam' mudzakkar as-salim salima min mufradihi, maka mufradnya munafik, munafik ditambah waw nun menjadi al-munafiqun. Lalu apa definisi al-munafiq? Huwa alladhi yadhar al-islam wa yakhfil kufr. Maka di dalam hatinya itu ada dua perbedaan yang ekstrim. Yadhar al-islam, mendohirkan bahwa dirinya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan melaksanakan syariat Islam. Wa yakhfi al-kufur, dan masih di hatinya ada kekufuran. Lalu apa yang dia ucapkan dan dia laksanakan bukan atas landasan iman, tapi ada tujuan yang lain, agar menutupi mereka dari kaum muslimin bahwa mereka itu seakan-akan seorang muslim. Maka al-munafik ala wazn mufa'il, ismun fa'il dari nafaq. Apa itu nafaq? Nafaq itu adalah lubang dari binatang, terutama binatang mamalia yang hidup di tanah. Maka seperti marmut, tikus, dan seterusnya dari mamalia yang biasa membuat lubang. Maka orang munafik diambil dari an-nafaq, lubang persembunyian. Maka kebanyakan binatang itu di saat membuat lorong di bawah tanah,
dia paling sedikit membuat 2 lubang. Lubang yang pertama untuk masuk dan untuk keluar, dan ada lubang yang satu lagi, emergensi. Kalau di lubang itu misalnya dimasuki ular atau predator yang lain yang akan memangsa marmut ataupun tikus tanah dan selainnya, maka dia akan keluar dari lubang emergensi. Maka kebanyakan membuat 2 lubang. Lubang yang satu bersambung kepada lubang yang lain. Dan itulah dinamakan munafik, dari nafaq, dari orang yang mempunyai lubang, terutama lubangnya di dalam hati ada 2. Lubang yang satu lubang Islam, dan yang satu lagi lubang kufur. Maka inilah orang munafik. Dan ini perkara yang sangat tercela, lawan dari al-iman. Meskipun lisannya mengatakan aku beriman kepadamu wahai Muhammad, dan melaksanakan sholat sebagian 5 waktu kecuali sholat malam, tahajud tentu tidak, bahkan sholat wajib isya pun susah, dan sholat fajar pun susah, karena tidak ada iman. Maka keadaan orang ini disifatkan di dalam Al-Quran banyak, terutama di awal surat Al-Baqarah. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Maka mereka jika bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, maka kami beriman, kami juga kaum muslimin. Wa idza khalau ila syayatinihim, maka jika mereka berkhulwah, berkumpul dengan syaitan mereka, orang-orang yang kufur, di saat mereka misalnya bertemu dengan orang-orang kufar Quraisy, qalu inna ma'akum, bahwa kami bersama kalian. Sehingga orang-orang munafik seperti tadi mempunyai 2 lubang. Lubang yang pertama tempat dia masuk, maka itu yang dhahir. Saya mencari marmut, binatang tanah itu, lubangnya di sini, dia pas aku kejar masuknya di sini. Maka itu yang dhahir, lubangnya di sini, dia masuk di sini, maksudnya dia masuk Islam. Namun di sana dia punya lubang emergensi yang lain. Di saat dhahirnya dia masuk lubang ini, padahal dia telah keluar, sudah ada di tempat yang lain, bukan di sekitar tanah itu. Sudah keluar dan mungkin di atas pohon. Dan begitu pun orang munafik. Maka dia mempunyai lubang yang pertama, dhahirnya Islam, masuk kepada Islam. Dan di sisi lain dia memberikan khobar-khobar kepada orang-orang di Mekkah, Muhammad fa'ala kada, Muhammad fa'ala kada, yatarabbasuna. Maka oleh sebab itu di dalam ayat yang lain pun Allah berfirman, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Maka mereka mengucapkan, orang-orang munafik ini, bi alsinatihim, bil Islam, ma laysa fi qulubihim, dan tidak sesuai dengan apa yang ada di hati mereka. Fahum ma'al mu'minin fi dhahir wa ma'al kufar fil batin. Maka mereka dohirnya bersama kaum mukminin, namun mereka secara batin adalah kufur. Di depan Nabi mereka ikut, namun di belakang mereka menghujam dari belakang. Mereka menjadi spy mata-mata, menyampaikan ke Makkah apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Hada huwa aslun nifaq. Maka inilah nifak yang asli dari nifak i'tiqadi. Maka munafik di dalam Islam dibagi menjadi 2. Munafik al-i'tiqadi, ini dia yang kita inginkan. Bahwa munafik al-i'tiqadi dohirnya muslim padahal kafir.
Dan di sana ada nifaq amali. Dikatakan munafik yang melaksanakannya. Namun munafik amal. Hatinya muslim. Namun munafik amali maknanya seperti amalan orang munafik zaman dulu di zaman Nabi. Itu maknanya.